Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Oke teman-teman, kali ini yang akan saya bahas di channel saya yaitu cara membuat BPJS Ketenagakerjaan, yaitu untuk aplikasi Akulaku ya. Nah, di mana aplikasi Akulaku sekarang, mungkin kalian yang sekarang lagi ngalamin ya, betul ya, ngalamin ketika kalian mau pinjam uang KTA, mau mengajukan dana cicil, ataupun mau kredit, selalu muncul BPJS ya. Sedangkan bingung, kita tidak bekerja di suatu perusahaan ataupun kita pernah punya namun sudah nonaktif. Nah, caranya sangat gampang dan simple, saya akan bahas di video ini. Jadi step by stepnya harus kalian disimak ya, agar kalian tidak gagal paham. Dan ini sebetulnya lebih ke saran ataupun informasi ya, karena untuk sekarang BPJS itu tidak bisa online ya. Jadi mungkin akan saya kasih tahu, awalnya memang betul BPJS itu bisa online ataupun membuat sendiri. Nah, akhir-akhir ini entah ada permasalahan apa di BPJS Ketenagakerjaan, entah mungkin karena BLT atau apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya kita membuat BPJS online tidak bisa untuk saat ini ya. Saya bilang nggak bisa online. Untuk saat ini nggak bisa online. Jadi akan muncul seperti ini ya, seperti di layar ini. Jadi ketika kita nyoba online, sebetulnya masih ada layanan online-nya tersebut, namun tidak bisa digunakan. Akan seperti yang muncul ini. Jadi kita tidak bisa langsung online. Jadi harus datang ke kantor. Nah, untuk kalian, apa sih syaratnya yang harus kalian persiapkan? Pasti bingung dong ya. Oke, nggak usah bingung. Dan apakah bisa kita itu tidak bekerja, tidak punya usaha? Bisa ya. Jadi kalian cukup datang ke kantornya aja teman-teman. Syaratnya apa? Kalian tinggal bawa KTP asli kalian, kalau perlu kartu keluarga teman-teman ya. Tapi kartu keluarga sih tidak terlalu penting. Yang penting itu KTP kita. Terus nanti kita akan ditanya pekerjaan kita apa, bilang aja wirausaha. Mungkin kalian bisa bilang jualan es ataupun jualan apa aja ya teman-teman ya. Dan kalau ditanya penghasilan, bilang aja sebulan rata-rata hanya 1 juta. Karena kalau kalian bilang di atas 1 juta, kayak contoh 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu akan besar tagihannya per bulannya. Jadi untuk teman-teman kalau membuat BPJS Ketenagakerjaan, tujuannya hanya untuk support Akulaku, saya sarankan sih kalian minimal gaji kalian itu yang kalian laporkan ataupun yang kalian daftarkan ketika kalian itu ke kantor, yaitu 1 juta ya. Paling nanti bayarnya cuma 34 ribuan lah ya. Itu kalian bisa langsung terima selesai di kantor. Nah, yang akan saya bahas setelah BPJS sudah jadi, misalnya kartunya sudah dapat, terus udah terdaftar di aplikasi, maksudnya aplikasi BPJS TKU ya. Nah, di situ kan tinggal dimasukkan ke Akulaku. Apa sih yang akan terjadi ketika kita sudah membuat BPJS Ketenagakerjaan dan kita memasukkannya ke aplikasi Akulaku? Yang diminta Akulaku yaitu untuk aktivasi ataupun salah satu syarat wajib teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman jangan keliru dengan aplikasi Akulaku ya. Jadi gini teman-teman ya, memang betul diwajibkan semenjak adanya COVID-19, karena banyaknya orang yang ter-PHK ataupun menganggur ataupun tidak punya penghasilan, maka jalan satu-satunya Akulaku mengidentifikasi ataupun meninjau seseorang itu punya penghasilan tidaknya, itu harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti setelah kita masukkan akan dibaca atau ditinjau kurang lebih 5 menit ya oleh aplikasi Akulaku. Nah, setelah itu biasanya kalau misalkan di ACC ataupun diterima BPJS kalian, itu limit kalian akan naik dari mulai 700.000, 500.000 atau 400.000.
Biasanya yang saya tahu itu 700.000 teman-teman ya naiknya itu. Nah itu sudah masuk ataupun sudah terbaca ataupun sudah di ACC atau udah diterima sama Akulaku ya, kalau limit kalian sudah naik. Jadi tapi kalau belum naik berarti itu belum diterima atau masih ditinjau. Nah dari situ biasanya BPJS Ketenagakerjaan langsung log out sendiri dari aplikasi Akulaku karena sifatnya privasi teman-teman ya, privasi dan nggak boleh dipublikasikan terus-menerus ya karena itu data kita. Nah apa sih yang akan terjadi setelah kita sudah aktivasi BPJS limit sudah naik? Oh satu lagi belum saya bahas, jangan salah ya, BPJS Ketenagakerjaan yang diminta oleh aplikasi Akulaku itu adalah data kita sendiri, bukan data orang lain ya. Jadi percuma kalau kalian menggunakan BPJS Ketenagakerjaan data orang lain, itu percuma, tidak akan di-ACC. Alhasil sia-sia ya. Mending tidak usah kalian masukkan BPJS kalau itu bukan data kalian. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi Akulaku itu datanya harus sama ataupun sesuai teman-teman ya. Kalau nggak sesuai itu tidak akan di-ACC oleh Akulaku gitu kan, tujuannya biar di-ACC kan, limit kita biar meningkat gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan apa sih yang akan terjadi ketika kita sudah di-ACC, limit sudah meningkat? Apakah bisa sesuai apa yang kita mau? Contohnya kayak seperti yang saya bilang tadi, ketika kita contoh kecilnya mau kredit ataupun mau menggunakan dana cicil, suruh memasukkan BPJS TKU. Pasti banyak orang yang berpikiran kalau punya BPJS TKU itu langsung bisa. No, jawabannya belum tentu. 70% belum tentu teman-teman ya, apalagi kalian pengguna baru ya. Jadi mohon disimak apa sih solusinya. Saya punya solusinya, nanti saya bahas juga di sini. Tapi sebelum lanjut ya, mohon bantuannya untuk di subscribe dan juga di like video ini. Oke teman-teman ya, di subscribe dulu ya yang ikhlas ya, dan juga di like kalau kalian sangat terbantu ataupun manfaat menurut kalian. Tinggal kalian share aja ya, tinggal klik tanda panah arah kanan, pokoknya kalian bagikan link gitu ya. Oke lanjut langsung ya. Ketika kita sudah selesai, apakah bisa? Yaitu ya sangat minim gitu ya, apalagi pengguna baru ya. Pengguna lama aja belum tentu. Bang kemarin saya bisa kredit tanpa BPJS. Yes bisa, itu sebelum COVID. Bang saya sesudah COVID itu masih bisa, kok sekarang nggak bisa? Yes itu karena akun kalian belum terbaca oleh sistem. Sekarang Akulaku oleh sistem robotik yang mengontrol itu diwajibkan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mau nggak mau kalian harus memasukkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah soal masalah di ACC enggaknya, pengguna baru misalkan untuk dana cicil itu mungkin 85% lah ya. Ya mungkin kalau untuk dana cicil saya yakin kalau pengguna baru nih ya 99% tidak akan berhasil walaupun sudah memasukkan BPJS TKU. Ya 99%. Ini untuk pengguna baru ya, bukan pengguna lama. Dan untuk menggunakan limit kredit ataupun untuk kredit pengguna baru juga, nanti saya bahas juga pengguna lama ya. Itu kemungkinan kalau misalkan untuk berisik sial amat nih. Jadi aduh lupa lagi gua, anjir. Oke. Untuk pengguna lama sebetulnya balik lagi ke kredit poin kalian. Ketika kredit poin kalian itu tinggi ataupun serisi ganggu aja. Untuk pengguna lama, nah saya bahas untuk pengguna lama dulu. Belum tentu juga bisa ya. Mungkin dana cicil itu kalau kalian pengguna lama memasukkan BPJS TKU,
mungkin itu sekitar 75% ya bisa berhasil, asal dengan syarat sebelumnya kalian sering menggunakan transaksi cash, sering menggunakan limit kredit untuk kredit barang, dan kalian tidak pernah telat selama kredit ya, selama bayarannya apa, pokoknya nggak pernah telat, nggak punya rating buruk, itu bisa digunakan. Dan tetap balik lagi ke kredit point. Nah, untuk itu kan yang tadi dana cicil teman-teman ya. Untuk kredit ataupun menggunakan limit kredit, kalau untuk pengguna lama misalkan memasukkan BPJS Ketenagakerjaan ya mungkin kemungkinannya itu 90% lah ya, tapi dengan syarat yang sama ya, punya rating yang bagus ataupun riwayat yang bagus teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengguna baru ataupun yang lama, Bang, saya udah memasukkan BPJS Ketenagakerjaan, kok tetap ada peringatan dampak COVID demi keamanan, belum bisa menggunakan dana cicil. Gampang Bang solusinya ya, kalau solusi dari saya. Jadi gini, memang betul kalau kalian nelpon ke CS Aku Laku itu pun percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena mereka akan menyarankan pasti, misalkan kita bingung ya, kok demi keamanan sejauh ini masih aman kok akun saya, kok dampak COVID, sedangkan kan COVID udah biasa gitu, udah lama gitu, hubungannya apa gitu, yang tetangga saya aja bisa, saya kok nggak bisa kalau emang betul dampak COVID. Nah, itu penolakan secara tidak langsung. Pasti kalau kalian telepon CS Aku Laku, kalian akan disarankan untuk telepon CS Aku Laku ya, maksudnya kalian akan disarankan untuk belanja oleh CS Aku Laku teman-teman ya. Nah, jadi kalian udah kemakan pulsa banyak, telepon CS Aku Laku. Ingat ya, menghubungi CS Aku Laku itu hanya bisa via telepon dan nomornya pun ada di aplikasi. Tidak ada yang namanya Aku Laku mempunyai WhatsApp ya, hati-hati ya. Itu bisa jadi penipuan teman-teman ya. Dan nomornya pun nomor telepon, bukan nomor biasa ya. Nah, udah gitu, kalau misalkan kalian ada yang telepon dari pihak Aku Laku, itu hoax ya, terkecuali kalian punya utang, itu nagih utang, itu wajar ya. Nah, oke, lanjut. Untuk kalian untuk belanja, untuk bisa menggunakan limit kredit ataupun KTA kilat dan lain-lain, ataupun menaikkan kredit poin, kalian bisa menggunakan step by step saran saya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih ini udah banyak yang berhasil teman-teman ya. Jadi kalian beli cash nggak perlu yang wow ya, cukup kalian beli sesuai kebutuhan aja. Dan emang jangan buru-buru. Kalau Aku Laku itu bukan aplikasi instan gitu ya, kalian download, kalian daftar, bisa menggunakan ya. Dia itu butuh proses teman-teman ya, bukan mie instan yang bisa langsung kalian ini ya. Jadi butuh proses. Nah, seperti apa sih prosesnya? Kalian beli aja pulsa sesuai kebutuhan. Mungkin kalian butuh pulsa ataupun mau beli paket internet, kalian beli harga cash. Nah, setelah itu kalian coba beda 1 hari atau 2 hari beli pulsa atau kuota internet menggunakan limit kredit ya. Kalau misalkan belum bisa, kalian bisa coba terus menerus seperti itu ya. Tapi kalau belum bisa, tapi kalau bisa berarti misalkan kalian sekarang beli pulsa cash, besoknya ataupun beda 2 hari beli pulsa menggunakan limit kredit, itu bisa menggunakan limit kredit, berarti akun kalian itu sudah mulai bisa digunakan ya. Tapi biasanya tetap nominal tertentu. Kalian bisa coba aja, kalian kredit barang di aplikasi Aku Laku. Kalau misalkan kalian beli pulsa sudah berhasil menggunakan limit kredit, mungkin bisa kalian coba yang harganya cuma 200, 300 ataupun 1 juta gitu ya. Jangan langsung gede teman-teman ya, untuk nyoba doang, untuk memastikan. Dan itu bisa dibatalkan ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kita belum bayar DP, itu nggak masalah. Dan soal DP itu sama aja teman-teman ya, mau ada DP-nya ataupun 0 DP sama aja hitungannya, nggak beda jauh, tetap hitungannya sama ya. Bedanya kalau kita 0 DP nggak perlu ngeluarin uang cash ya. Dan DP itu harus uang cash ataupun uang kita sendiri, tidak diambil dari limit kredit ya teman-teman ya. Masih banyak yang belum paham soalnya soal ini. Nah, untuk mengenai seperti itu,
kalian sampai kapan sih bisa menggunakan Aku Laku? Udah banyak belanja tapi belum bisa-bisa. Oke, saran dari saya sih kalian itu harus pakai strategi seperti tadi. Jangan terlalu buru-buru ya. Beli pulsa sekarang mungkin 50.000 atau 20.000, dapat berapa hari kalian coba lagi, atau mau beli dulu terus cash-cashan nggak masalah. Dan lebih bagus lagi kalau kalian punya kebutuhan mau beli HP cash, nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk bisa menggunakan Aku Laku, pengguna lama atau pengguna baru, terutama pengguna baru ya, biasanya itu pasti itu susah banget ya, nggak bisa langsung bisa digunain gitu. Jadi memang betul harus pakai step by step yang seperti saya kasih tahu. Dan alhamdulillah dengan cara ini banyak yang berhasil, tapi ada juga yang nggak berhasil. Tapi kan nggak ada salahnya kan, zaman sekarang kan zaman butuh pulsa, zaman butuh internet. Jadi kalian bisa beli paket internet di aplikasi Aku Laku. Nah, saya nggak punya ATM, untuk cara bayarnya gimana? Bisa ke Alfa ya untuk bayarnya. Mau beli pulsa, barang apapun itu, ataupun mau beli apapun itu, kalian bisa di Alfa, di Indo, di semuanya bisa teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi kalau misalkan videonya banyak yang salah ataupun bahasanya itu kurang enak, mohon dimaklumi teman-teman ya, karena saya juga apa adanya. Ini hanya menggunakan Samsung J4 ya teman-teman ya, dan ngeditnya pun pakai KineMaster. Jadi nggak kayak orang youtuber hebat ya. Saya juga pekerja gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih bingung, bisa gabung di grup Facebook saya, namanya grup Facebook Sharing Aku Laku. Di situ aman ya. Di situ hanya untuk sharing. Yang promo apapun itu langsung di-cut teman-teman ya, kecuali ada izin dari admin, dan itu pun kalau diizinin dari admin. Sedangkan di situ nggak boleh kayak misalkan buka jasa gestun, jasa pembuatan BPJS dan lain-lain teman-teman ya. Oke. Jadi sebelumnya sebetulnya video ini udah sempet saya bahas di beberapa video ya, mungkin ini saya bahas lagi ya. Mungkin untuk para subscriber udah sering lihat, dan juga yang sering nonton udah sering lihat ya. Jadi mohon maaf saya bahas lagi, mungkin mudah-mudahan manfaat untuk orang yang baru lihat dan juga membutuhkan. Oke, makasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan juga like channelnya. Mudah-mudahan manfaat untuk banyak orang teman-teman ya. Oke, kalau mau komen kalian silahkan komen aja. Cuma saya memang responnya lambat kalau misalkan di YouTube, karena saya nggak standby di YouTube teman-teman ya. Tapi kalau kalian bisa gabung ke Facebook saya, itu banyak orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, dan ada linknya di deskripsi video. Tinggal kalian klik dan bisa gabung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.